Ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walam maro'alan sumangsane mirsani sapa al-mukminuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab yang pira-pira pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saya pira-pira wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul aduwi. Ketemu musuh iku ma iku perkara wa'ada kang janjeni nek kita sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba. Menawi tilai sang den coba wan nasri lan den dunya. Wasata kalan mesti bener sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nabaihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab. Ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno. Benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah darah akan diamrihi maring keputusannya Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel khandaq, damel parit, damel jurang dan musuh ora iso liwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanan wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede nundang yang soleh. Minal mukminina wis setengah saing pira-pira mukmin rijalun te pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sange tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa manah bau ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjinya, maknanya mata, tegese kabudut sopeman. Aku tilauto dan pateni sopeman bisa bilillah ing dalam jalannya Allah. Wa minhum lan iku setengah sangking al-mukminun man uti wong yang tadi kang ngenteni sopeman dalika ing mengkono nahbar. Jadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dan biasa mati. Wa ma badarulan ora padha genteni sawal mukminun tabdilan lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah manane, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafiqin kelan berbedani tingkae atau keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqin ing propro sing bener imane. Bisidqihim lan kebenerane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan nyiksa sapa Allah taala al-munafiqin ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insya Allah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyuni ta. Gambare arafnya to matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman maring wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, mana iso nolak itu iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Biwaidihim
Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalan wong Islam kalano kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz jufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Wa kafawwahul mu'minin al-qital. Wa kafalan nyukupi sapa Allah mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadi mae ngatasé wujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala urima azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudna menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina wong kang zaharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahlil kitab bisa yang ahli kitab Quraidah tak tegese Bani Quraidah awan nurono min soyasihim saking benteng-bentengnya ahli kitab khusunihim tegese benteng-bentengnya ahli kitab utai lafat khusun jam'u soy-soyat ini ku jama'i lafat soy-soyat wawa utai al soy-soyat atau wawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahaswanu kang tiga benteng obu bima Pakoda falan numi ba'no sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh bentuk saking ahli kitab wa hum ta al maktulun al muqatilatu ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab wong kafir secara umum wa ta'sirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar sing mbok boyong ayu daroria dise cilik-cilik. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa arasalan maresna sapa taala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarohum lan omah-omahe kufar, wa amalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep. Badu sawise iki. Maksudnya sawise iki saiki untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat dan alap apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara. Iku qadiran iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenis sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran muli labib. Terus badan itu diperedal-peredal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar gitu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sithik, sampai nak ngaji tarikh ini apa khulasan om? Lo yakin karangan di situ? Umar Abdul Jabbar. Niku tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlajune teng ndi? Indonesia. Semakin teng Kebumen. Nah, kalau sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak Kiai ora roh. Tapi jelas uripe teng ndi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilabid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq.
Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Iblis. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit ya iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni ya iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nah, lemah uradi akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah di saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah umpama lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu mesti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Ya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji berulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya dukhonun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira antara ngara iso ataina toi ini sekaruan nurut Gusti, orang nurutlah yang mesti kalah karo menisan nurut, orang nurutlah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi.
Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fase tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa maka numudzari. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Bone urung ta. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong pulau mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok grup mau terus nong orang orang senggarani jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu zaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi be wong kafir mau kajak sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca tasbih. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut ibadah di sana. Ya semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus embor atau wadus terus wali, dukun tuh neng ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran belete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Ya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, enggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya
layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Udah usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa ini. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akar. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput, rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini, jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal, bener gue jengkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat, bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku ketik prakas. Wasa saja apa kang semua bener jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali ya gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Bukan ajaran ngadil kula, nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu, karena alam ini merespon. Orang kuno di sana kono prahara misalnya no lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak perso mikir, dia sudah setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin gitu. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla aku durohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, Cong, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye? Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti sahabat. Betul loh, com sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah jair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja kena. Cara Nabi ada punya asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut.
jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lani ngaji kan, dan terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener wajib kan. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Sekaliannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu mau, beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar, enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas, nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya. Kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, mau yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, gak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masih itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Sabtu bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu wak perkara kelar kuku. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar kuku serban darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelar kuku. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berbong bodoh, roh sidik-sidik uang serban. Wah dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan emosi. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai ihram dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian aleggia dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah, paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rakyai terus. Akhirnya Mbak Madura, orang Mekah, orang cobaan dicucuk nyangkone kiai ini, bareng sak bandara kok cobaan kabeh. Terus leren deh.
Iku anekdot tapi tenang terus dileng nang kancane sing Madura sing modok Mekasuwi. Ning kene iki jubahan kabeh tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok tak. Ayo wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar tetap itu kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Suara sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir? Rugi. Terus sahabat tuh alhamdulillah di kontak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Mulanya kayak jogeman gede wali sama nih reso mikir, tapi para pengen. Kue loh mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, mereka aku reso mikir. Caranya bahagia ya orang roh. Lo kalau nanti itu akan pakar metodologi sosiologi tak. Gus. Teorinya apa? Jangan lu bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku bisa mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ini ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong keriting sampai. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kelem, ra iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Itu cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan kayak iso mikir nah. Tapi ra krono bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kue. Karep muda. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam ku iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah kan. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman, kini saya tak alam cerdas, masa kontak segala tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengia. Selesai.